keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar materi tentang pengurusan jenazah, hari ini kita tadarus dulu ya. Silakan kalian mengambil Al-Qur'an, kemudian dibuka surah Al-Mulk ayat 1 sampai 6. Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu, silakan dibaca. Sudah semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita lanjutkan. Hari ini kita belajar tentang pengurusan jenazah. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan tata cara pengurusan jenazah, memperagakan tata cara pengurusan jenazah. Setiap orang pasti akan dijemput oleh kematian. Dalil nakli yang menjelaskannya dalam firman Allah surah Al-Imran surah ketiga ayat 185 yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Lanjut, pengurusan jenazah seorang muslim dan muslimah ada 4 perkara yang menjadi kewajiban kita dalam mengurus jenazah. Yang pertama adalah memandikan jenazah, kemudian yang kedua yaitu mengkafani jenazah, yang ketiga menyolatkan jenazah, dan yang keempat adalah menguburkan jenazah. Hukumnya adalah fardu kifayah, berdosa jika tidak ada seorang pun yang mengerjakannya. Untuk itu kita harus belajar. Baik, yang pertama adalah bagaimana tata cara memandikan jenazah. Syarat-syarat jenazah wajib dimandikan, yaitu yang pertama adalah jenazah itu beragama Islam, kemudian didapati tubuhnya walaupun sedikit, bukan mati syahid, dan dalam memandikan jenazah disunahkan masih muhrim dari jenazah seperti orang tua, anak, suami, istri, atau kerabatnya yang dekat. Oke, tata caranya yang pertama adalah jenazah itu dibaringkan di tempat yang tinggi, menghadap ke kiblat. Kemudian jenazah dimandikan di tempat tertutup. Yang ketiga adalah jenazah hendaknya dipakaikan kain basahan untuk menutup auratnya. Dan setelah itu jenazah dibaringkan, kemudian jenazah disiram dengan air seluruh tubuhnya dengan air sabun, kemudian dibersihkan najis-najis yang melekat pada tubuh si jenazah. Sesudah itu dubur jenazah dibersihkan hingga bersih dengan tangan kiri yang memakai sarung tangan. Setelah selesai, sarung tangan itu diganti dengan yang bersih, kemudian melanjutkan membersihkan bagian mulut, gigi, dan anggota tubuh lainnya. Baik, setelah itu, yaitu dimana setelah tadi dimandikan ya, disunahkan memandikan sebagian dari bagian kanan terlebih dahulu. Kemudian setelah kanan dari ujung rambut, kemudian ujung kaki, setelah itu bagian sebelah kiri dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah dibersihkan semua, disunahkan 3 kali ya untuk membasuh bagian anggota tubuh. Setelah selesai, kemudian jenazah diwudukan seperti wudu biasa. Selesai memandikan jenazah, kemudian kita lanjut cara mengkafani jenazah. Ya, mengkafani jenazah itu maksudnya adalah membungkus jenazah dengan kain kafan. Hukum mengkafani jenazah adalah fardu kifayah bagi orang-orang Islam yang masih hidup. Kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni diambil dari harta peninggalan si mayat jika ia meninggalkan harta. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bersih, berwarna putih dan sederhana, seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Albisu intiyabikumul bayadi fa innaha khairu siyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Yang artinya berpakaianlah kamu dengan pakaianmu yang berwarna putih, karena pakaian putih itu merupakan pakaian terbaikmu, dan kafanilah mayat kamu dengan kain putih itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan Rasulullah bersabda, janganlah kamu berlebihan memilih kain yang mahal-mahal untuk kain kafan, karena sesungguhnya kain kafan itu akan segera hancur. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Lanjut. Jika jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan minimal itu dibungkus dengan selembar kain kafan. Nah, akan tetapi sebaiknya jenazah laki-laki dibungkus dengan 3 lembar kain kafan, kemudian untuk wanita ya 5 kain kafan ya, maksimal 5 kain kafan, yaitu untuk kepala, kemudian untuk kerudungnya kain kafan yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Lanjut, cara memakaikan kain kafan. Tempelkan kafan secukupnya pada bagian muka, bagian pusat, kemudian bagian kemaluan, duburnya,
Dan setelah itu selesai, kemudian seluruh jenazah dibalut dengan kain kafan sampai rapi, lalu diikat dengan 5 utas tali yang sudah disiapkan, yaitu bagian atas kepala, kemudian leher, kemudian lengan, lutut, dan mata kaki. Setelah mayat dikafani, lanjut, yaitu yang ketiga adalah tata cara menyolatkan jenazah. Tata cara menyolatkan jenazah yang pertama, setelah jenazah dikafani, kemudian diletakkan di depan dan disolatkan oleh umat Islam. Hukumnya adalah fardu kifayah, jadi hanya sebagian yang sudah menyolatkan, maka untuk umat Islam lainnya itu tidak berdosa. Nah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu 40 orang yang berdiri mensolati jenazahnya. Mereka tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, melainkan Allah memberikan syafaat melalui mereka pada orang-orang yang meninggal tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Syarat sholat jenazah yaitu seorang yang menyolatkan syaratnya beragama Islam, tidak pasti, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian, tempat dari najis, menutup aurat dan menghadap ke kiblat. Sholat jenazah dilakukan setelah jenazah dimandikan dan dikafani. Kemudian jenazah diletakkan di sebelah kiblat orang yang menyolatkan, terkecuali kalau sholat jenazah dilakukan di atas kubur atau sholat gaib. Ya. Sebelumnya posisi imam apabila jenazahnya berupa mayat laki-laki, maka mayat laki-laki, ya, imam sejajar dengan kepala mayat laki-laki. Sedangkan kalau mayatnya perempuan, yaitu imam sejajar dengan pusat atau perut jenazah tersebut. Rukun sholat jenazah ada 7. Yang pertama adalah niat, kemudian berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak bisa berdiri, dengan duduk juga boleh. Kemudian yang ketiga, takbir 4 kali. Kemudian yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Dan kelima, membaca salawat Nabi. Keenam, mendoakan jenazah. Dan yang terakhir adalah mengucapkan salam. Baik, tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama yaitu niat. Kemudian takbir pertama, membaca surah Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW, boleh pendek ataupun panjang. Bunyinya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian takbir ketiga dilanjutkan dengan membaca doa untuk jenazah. Tentunya kalian sudah hafal semua ya. Untuk bunyinya adalah Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini untuk jenazah laki-laki ya nak. Kalau untuk jenazah perempuan, domirnya diganti menjadi ha. Contohnya seperti ini, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Kemudian takbir yang keempat, membaca doa. Untuk mayat laki-laki, domirnya hu. Kalau untuk perempuan, domirnya menjadi ha. Contohnya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian setelah membaca doa, yang terakhir adalah mengucapkan salam. Baik, untuk yang terakhir setelah tata cara menyolatkan jenazah, kemudian yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Jenazah dikuburkan setelah dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Hukum menguburkan jenazah muslim adalah fardu kifayah, hanya sebagian orang Islam yang melaksanakan, sedangkan yang lainnya apabila tidak mengerjakan maka tidak berdosa, tapi mendapatkan pahala yang sama. Penguburan jenazah sebaiknya disegerakan sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya, segerakanlah jenazah itu dikuburkan. Jika ia seorang yang soleh, ia akan segera cepat mendapat ganjaran kebaikan, dan jika ia tidak soleh, ahli maksiat, ia akan cepat meninggalkan kejelekan dari pundak-pundak kamu semua. Hadis riwayat jamaah. Tentang lubang dan tata cara penguburan. Lubang kubur dibuat memanjang dari arah utara ke arah selatan. Panjangnya harus disesuaikan panjang jenazah. Dalamnya harus cukup sehingga bau busuk mayat tidak tercium dari luar dan tidak dikorek-korek oleh hewan buas. Di bagian dasar kubur hendaknya dibuatkan lubang lahat, yakni lubang tempat meletakkan jenazah.
Kemudian setelah itu sampai di makam, hendaknya masih dalam usungan, diletakkan di pinggir atas lubang sebelah kiblat. Kemudian 3 laki-laki muslim dari keluarga dekat jenazah turun ke lubang kubur, dan 3 lainnya berdiri di atas menghadap jenazah. 3 laki-laki yang berdiri menghadap jenazah mengangkat jenazah tersebut dan menyerahkan kepada 3 laki-laki yang berdiri di lubang kubur. Kemudian jenazah diletakkan dengan hati-hati di lubang lahat dengan posisi miring, kepala di sebelah utara, kemudian kaki sebelah selatan menghadap kiblat. Baik, anak-anak sekalian, setelah jenazah dimasukkan ke liang lahat, kemudian kita disunahkan untuk membaca yang bunyinya adalah Bismillahi wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan atas nama agama Rasulullah. Kemudian setelah dimasukkan ke liang lahat, tali-tali yang ada pada jenazah dilepas pengikat talinya, kemudian dari wajah dibuka sedikit, kemudian disingkap sehingga muka jenazah dapat mencium tanah tersebut. Setelah jenazah sudah diletakkan di lubang lahat, jenazah ditutup dengan papan atau bambu lalu ditimbun dengan tanah. Ya, seperti ini ya kondisi keadaannya. Nah, bagaimana jika besok kematian datang menjemputmu? Masihkah kau bisa tertawa? Tentunya tidak ya. Baik anak-anak, demikian pembelajaran pada pagi hari ini, penjelasan tentang pengurusan jenazah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu cukupkan dulu ya. Sampai ketemu lagi. Ilaliko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.